Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Ibu, rekan-rekan, kolega, keluarga besar, BRIN, dimanapun berada. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur bahwa pada hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua juga perlu saya sampaikan bahwa kita telah menyelesaikan hampir seluruh proses penataan aset dan juga administrasi pengalihan teman-teman yang tadinya ada di kementerian lembaga ya yang dialihkan ke BRIN. Insya Allah kita bisa segerakan pelantikannya untuk angkatan yang terakhir dan semoga tidak ada yang tertinggal lagi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, mohon maaf pada kesempatan ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita telah membuka seleksi terbuka untuk kepala OR, ya ada 2 kepala organisasi riset dan 20 kepala pusat riset yang sebelumnya masih belum terisi. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat berpartisipasi, ya, karena saat ini masih dibuka, masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi terbuka tersebut. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua juga saya ingin mengucapkan permohonan maaf, ya, karena saat ini DIPA atau yang berasal dari APBN ya yang ada di 7 OR itu belum dapat dimanfaatkan ya gitu karena terblokir akibat dari perubahan OTK dari OR dan PR kita pada 1 Maret yang lalu. Jadi saat ini proses buka blokir karena sedang dilakukan oleh tim dari Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN, khususnya terkait dengan bagaimana penyesuaian ya RO ya rincian output dan KRO atau klasifikasi rincian output dari masing-masing KPA tersebut ya. Jadi mohon Kepala BPK LIPI Mas Koko dan tim bisa mensegerakan ya sehingga tidak mengganggu jalannya riset teman-teman kita ya. Kemudian jadi meskipun di lain sisi fasilitasi riset yang ada di Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi sebenarnya sudah berjalan sejak awal tahun ya. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan itu nanti akan masuk di rekening tersendiri, yaitu rekening penampungan lainnya di OR masing-masing ya. Jadi itu di luar APBN kita ya. Kemudian yang ketiga perlu saya sampaikan, mohon bisa lanjut, yaitu terkait dengan penataan lokasi kampus-kampus BRIN ya. Jadi saya sebut sebagai kampus gitu untuk memudahkan saja ya. Gitu. Jadi kita ada 84 lokasi ya. Jadi kami sudah kurang lebih ya memfinalkan setelah melakukan assessment secara fisik ya sebagian besar terhadap aset-aset yang diusulkan untuk dialihkan dari kementerian lembaga sebelumnya ya. Jadi secara prinsip perlu saya sampaikan di sini tidak banyak sebenarnya aset yang dari kementerian lembaga yang akhirnya memang kita terima ya. Sebagian besar lainnya itu kita kembalikan untuk dapat dioptimalkan oleh kementerian lembaga sebelumnya ya. Jadi mengapa begitu? Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar yang harus saya sampaikan mengapa dan bagaimana kita memilih suatu lokasi aset ya sehingga itu akan kita jadikan memang lokasi BRIN yang permanen untuk dikembangkan lebih lanjut ya. Jadi yang pertama tentu terkait dengan status ya. Status kepemilikan lahan, bangunan ya. Dan juga terkait dengan lokasi tentu saja, dan mungkin kalau ada bangunan di situ kondisi fisik bangunannya. Itu yang pertama kita lihat ya. Jadi tadi saya sampaikan ada 84 lokasi, tetapi yang saat ini ya, 84 lokasi yang saat ini ada dan berada dalam
pengelolaan kita di BRIN, ya, termasuk beberapa yang sudah kita setujui untuk dialihkan ke BRIN dari kementerian lembaga sebelumnya. Nah, prinsip kedua adalah bagaimana kita melihat prospek ya pengembangan ke depan ya secara efektif dan efisien tentu saja. Jadi kita tidak ingin sekedar memiliki banyak aset ada di mana-mana ya, karena BRIN tidak perlu ada di mana-mana ya, karena kita adalah instansi pusat, bukan instansi teritorial, dan memang riset tidak boleh dilakukan tersebar di mana-mana ya. Kalau itu yang dilakukan, kita akan mengulang kesalahan kita sebelumnya ya, di mana kita akan mengalami penurunan critical mass ya, sumber daya riset yang sangat signifikan ya. Akhirnya semua orang tidak bisa ngerjain apa-apa, kira-kira begitu ya, karena fasilitasnya terbatas, tidak ada infrastrukturnya dan sebagainya ya. Itu kan keluhan sejak setengah abad yang lalu ya. Jadi kita tidak boleh lagi ulangi hal tersebut, sehingga dalam konteks penataan SDM dan aset ya, khususnya lokasi, itu kami sangat berhati-hati ya. Jadi terkait dengan hal tersebut, jadi yang sudah kita tetapkan untuk dilanjutkan ya, itu harus ada prospeknya, dan prospek itu ada kurang lebih beberapa kategori seperti yang saya tuliskan di layar ya. Jadi yang pertama adalah kategori sebagai lab ya. Jadi gampangannya lab gitu ya. Jadi itu adalah bisa laboratorium riset, bisa dalam bentuk kawasan sains dan teknologi yang terdiri dari banyak lab, bisa berupa stasiun, bisa berupa pusat kolaborasi riset, misalnya dengan kampus, dengan rumah sakit dan sebagainya. Ya, jadi jumlahnya ada di situ, ya, yang saat ini ya kurang lebih sudah kita simulasikan. Kemudian ada yang memang menjadi tempat koleksi, ya, penyimpanan koleksi spesimen fisik, flora, fauna, mikroba, baik virus maupun bakteri, ya, kemudian koleksi geologi, ya, bebatuan, koring dan sebagainya, juga koleksi biota hidup misalnya ya. Jadi apakah itu berupa binatang, koleksi binatang hidup, atau koleksi tumbuhan hidup misalnya ya. Jadi itu juga akan menjadi salah satu ya kategori utama ya kampus BRIN. Kemudian juga bisa juga kategori ketiga, yaitu yang fokus pada layanan murni ya, layanan baik itu oleh BLU, Badan Layanan Umum kita, Pusyantek, maupun KST layanan, jadi kawasan sains dan teknologi, tapi yang lebih fokus ke layanan, bukan ke risetnya, misalnya ya. Jadi, kemudian juga atau layanan publik, ya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang kategori sebagai CWS, ya, coworking space, yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana perkantoran untuk kita semua. Nah, dari 4 kategori ini, itu di satu lokasi bisa ada beberapa kategori, ya. Jadi tidak harus satu lokasi hanya bisa satu kategori, tidak seperti itu, ya. Jadi kalau dilihat jumlahnya, kita ada 55 CWS. Ya, kalau ditotalkan lebih dari 84 ya, itu karena satu lokasi bisa memangku beberapa kategori sekaligus ya. Gitu. Kemudian ada yang tidak kita lanjutkan itu untuk saat ini ya, setidaknya yang kita belum menemukan ya, sebagian besar itu kita belum menemukan akan dimanfaatkan seperti apa, itu untuk sementara kita tuliskan sebagai potensi optimalisasi ya. Ada yang sudah kita optimalisasikan, ada nanti yang masih dalam perencanaan ya, masih dalam pembahasan. Kemudian ada yang juga langsung kita kembalikan atau kita hibahkan ya ke KL atau Pemda terkait ya. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip dasar ketiga, ya khusus untuk kampus BRIN dengan kategori lab, ya apapun labnya, ya maksudnya apapun, apakah laboratorium riset atau KST lab atau apapun, ya itu harus menjadi center of excellence. Ya, jadi kita tidak akan membuat lab yang sama di lebih dari satu lokasi, ya secara prinsip, khususnya untuk lab yang advance ya. Kalau lab dasar ya itu biasa ya mungkin. Tapi khusus yang agak advance itu kita tidak mungkin dan tidak akan melakukan investasi ya di banyak tempat gitu ya. Jadi itu harus menjadi center of excellence di bidang tertentu ya, tidak sekedar menjadi cabang dari lab yang lain
Ya. Nah, untuk kasus yang demikian kita akan lakukan, mungkin kita sudah, ada yang sedang, dan atau akan lakukan pembangunan secara masif. Jadi kalau mau jadi lab harus jadi lab beneran, ya. Lab beneran itu maksudnya betul-betul memang memiliki leverage yang cukup tinggi, ya, yang memungkinkan Bapak Ibu yang bekerja di situ harus dapat berkompetisi secara global, kurang lebih begitu, ya. Jadi kita tidak akan setengah-setengah. Kalau hanya sekedar renov kecil-kecilan, lebih baik kita tutup saja, ya. Jadi kalau kita bangun harus kita bangun benar sehingga Bapak Ibu akan nyaman di situ, dan dalam jangka panjang itu akan memiliki makna dalam konteks mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi para periset kita, ya. Kemudian mengapa kita harus kumpul-kumpulkan sih, gitu ya? Nah, ini yang selalu saya sampaikan dalam banyak kesempatan, dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita tidak ingin mendistribusikan, menyebar, ya, sumber daya riset itu di terlalu banyak tempat, karena kalau itu yang dilakukan tidak mungkin excellency itu akan muncul, gitu ya. Kalau critical mass tidak ada, tidak mungkin, ya. Tidak mungkin kita punya peneliti nanoteknologi, periset nanoteknologi 5 orang di sana, 2 orang di sini, 7 orang di sana, dan tidak mungkin, ya, gitu. Dan kemudian alatnya juga sekedarnya di semua tempat itu tidak bisa, tidak akan kemana-mana. Jadi itu kalau mau ya harus dikumpulkan jadi satu. Di situ ada 40 orang yang excellent, di situ dilengkapi dengan peralatan yang secanggih mungkin, yang terkini, yang ada di dunia ini, ya, sehingga mereka bisa bekerja, bisa mengundang koleganya, ya, dan kolaboratornya, ya, bisa dengan gagah membuat kolaborasi, ya, dan bisa mencapai level yang seharusnya, ya. Jadi itu yang paling krusial, karena fokus kita adalah menciptakan, kita ini melakukan riset, ya, riset itu lead bank jirap, ya, mau lead, mau bank, mau G, mau RAP, yang intinya untuk menghasilkan kebaruan, menghasilkan invensi, yang sebagian kita harapkan bisa jadi inovasi, ya. Itu tujuan utamanya. Sehingga kalau tidak mampu menciptakan kebaruan, dan kebaruan itu pasti global, ya. Kalau riset, ya, tidak ada kebaruan yang lokal, ya. Kebaruan itu harus global. Kalau tidak ada kebaruan globalnya, tentu kita tidak bisa menjadi pendorong competitiveness, ya, kemampuan daya saing bangsa ini, ya, karena daya saing itu muncul karena ada diferensiasi, ya, karena ada sesuatu yang baru, ya, yang memang kita yang lakukan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang prinsip kelima. Jadi untuk sebagai home base dari OR dan PR itu hanya kampus dengan kategori lab yang bisa menjadi home base, ya. Jadi karena ngapain ada OR atau PR tapi nggak ada labnya, kan gitu kan, tidak mungkin, ya. Jadi kemudian yang keenam, jadi saya tahu bahwa selama ini, ya, kita banyak, ya, di LPNK semuanya juga, ya, di kementerian lembaga juga sama, ya, di semua LPNK, semua kementerian lembaga, kita ini banyak melakukan layanan, gitu ya, layanan yang sebagian besar itu basisnya sebenarnya APBN, gitu ya. Dan layanan itu sifatnya bisnis, ya kan, sebenarnya, gitu ya. Itu sebabnya ada PNBP-nya, gitu. Memang ada beberapa layanan yang belum bisa dilakukan oleh swasta, tentu kita harus menjadi pionir di bidang tersebut. Tapi itu sangat sedikit sekali. Sebagian besar layanan itu sebenarnya dari hasil evaluasi kami, ya, itu sebagian besar layanan itu sudah bisa dilakukan swasta. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu kita akan libatkan swasta. Kita alihkan ke swasta melalui program kemitraan dengan pelaku usaha, ya. Itu akan memastikan kita bisa fokus, semuanya bisa fokus ke aspek riset dan inovasi. Jadi kalau yang riset melakukan riset, kalau untuk para deputi yang melakukan fasilitasi, ya, untuk sebagian riset bisa jadi inovasi, tentu bisa fokus ke sana, ya. Dan kita sekaligus juga menumbuhkan, ya, memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk bisa berbisnis dengan sehat, ya, gitu. Nah, kita mendukung mereka melalui program kemitraan, melalui program lisensi, ya, penciptaan teknologi, ya, yang kita lisensikan ke mereka, kebaruan-kebaruan yang kita ciptakan melalui riset yang kita lisensikan ke mereka, ya. Itu yang harus menjadi fokus kita. Kalau kita ikut bisnis, ya, gitu, kalau kita ikut bisnis
bisnis, apalagi dengan backup APBN, sudah pasti itu kita justru akan mematikan peluang dari para pelaku usaha. Ya, jadi itu tentu menjadi kontraproduktif. Ya, jadi masyarakat membiayai melalui negara ke kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita malah berpotensi mematikan peluang usaha dari masyarakat yang harusnya menjadi motor pelaku usaha tersebut. Ya. Ya, dan itu yang membuat negara nggak maju, gitu ya. Karena yang membuat negara maju, ekonomi maju itu adalah pelaku usaha, bukan pemerintah. Pemerintah tidak akan pernah bisa membuat ekonomi maju, ya. Pemerintah akan menjadi regulator, menjadi enabler, ya, termasuk BRIN, ya. Jadi BRIN akan melakukan hal tersebut di dalam konteks tugas dan fungsi kita, ya, terkait riset dan inovasi. Jadi itu yang menjadi prinsip kita. Jadi kita tidak masuk ke dunia bisnis, ya, gitu, apalagi dengan backup APBN. Kemudian yang ketujuh, prinsip ketujuh, ya, sehingga dengan begitu kita bisa memastikan anggaran BRIN itu memang difokuskan untuk investasi, ya, investasi, infrastruktur dan fasilitasi riset dan SDM-nya, ya, gitu. Sedangkan untuk fasilitasi inovasi dan pemeliharaan plus operasional infrastruktur itu harus dibiayai dari kemitraan dengan pelaku usaha tersebut, ya. Dan itu yang kita sekarang sudah lakukan, gitu ya. Itu sebabnya kita dengan mudah, relatif mudah, dan kita punya kapasitas, ya, untuk mendukung berbagai hal, ya, karena kita tidak ecer-ecer, tidak kapling-kapling anggarannya untuk semua orang, ya, asal ada orang diberi kegiatan, tidak seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan, karena sekali lagi modal kita, modal Bapak Ibu itu adalah Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Uang itu hanya enabler di awal, ya, gitu, dan itu pasti lebih dari cukup saat ini, ya. Kemudian untuk CWS secara khusus, ya, prinsip ke-8, jadi CWS itu difokuskan untuk layanan perkantoran yang standar, tempat Bapak Ibu bekerja, menulis dan sebagainya, ya. Kalaupun di situ ada lab, itu hanya pada fungsi lab dasar, ya. Tidak ada, kita tidak akan kembangkan, tidak akan kita investasi, ya, untuk riset lanjutan. Maksudnya lab dasar itu, ya, kalau kita bicara peralatan, ya mungkin peralatan yang harganya di bawah 300-200 juta lah, kalau itu mungkin masih oke, ya. Tapi tidak ada peralatan yang bermiliar-miliar, apalagi sampai 300-200 miliar, ya, tidak akan ada di situ, ya. Kita tidak akan pecah investasinya ke terlalu banyak tempat, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah seperti Bapak Ibu ketahui, jadi kita sebenarnya sudah menerapkan sistem work from anywhere, ya, WFA secara permanen, ya. Jadi bukan karena hanya pandemik, ya. Itu tetapi kami juga menyerahkan pengaturan secara internal ke setiap unit, ya, unit biro, unit PR, unit direktorat dan sebagainya, ya, karena setiap unit itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Bagaimana, oh ini teman saya harus kumpul minimal seminggu sekali, oh ini kami harus melakukan riset minimal 2 hari dalam seminggu, misalnya harus kumpul, misalnya, ya, silakan, gitu ya, itu silakan diatur secara internal, tetapi secara prinsip kita memperlakukan sistem WFA, ya. Mengapa kita bisa begitu? Karena kita juga sudah menyiapkan berbagai indikator kinerja berbasis output, ya, berbasis output untuk OR dan PR khususnya, dan juga berbasis proses untuk teman-teman di manajemen pendukung misalnya, ya, gitu. Nah, itu nanti yang akan kita pastikan, ya, secara bertahap setelah semuanya masuk, ya, setelah pelantikan terakhir, insya Allah, ya, bulan-bulan awal-awal bulan depan ini, ya. Lanjut. Nah, di sini sekarang saya sampaikan lokasi-lokasi BRIN, ya. Jadi di situ ada tulisan, di bawah nama lokasi ada tulisan CWS, layanan dan sebagainya, ya. Nah, itu adalah urutan itu menunjukkan prioritas, gitu ya. Misalnya untuk Tamrin, ya tentu prioritas pertama adalah sebagai kantor pusat administrasi, di mana semua biro, irtama dan juga deputi dan direktorat itu berkantor, ya. Jadi
fungsi utamanya adalah administrasi, meskipun di situ ada CWS misalnya ya gitu. Kemudian kalau yang Gatot Subroto misalnya itu ada lab teman-teman sosial humaniora, dan juga ada layanan ya, prioritas keduanya layanan yang sifatnya publik, karena di situ ada satu tower yang khusus untuk berbagai sekretariat ya, misalnya PPI ya, Perhimpunan Periset Indonesia, ada untuk sekretariat MOS, sekretariat IHP dan sebagainya ya, termasuk juga untuk kolega-kolega kita misalnya JICA dan sebagainya, kita juga akan tempatkan di sana semua ya. Kemudian tentu ada CWS ya. Kemudian untuk Mampang misalnya untuk saat ini itu kita proyeksikan menjadi CWS murni, meskipun saya tahu di situ ada lab ya, lab SNSU, tetapi lab itu ke depan harus kita pusatkan karena itu sifatnya layanan dan juga mengandung ada source ya radioaktif, sehingga sebaiknya itu kita pusatkan di Pasar Jumat nanti ya. Nah, Pasar Jumat itulah yang akan menjadi KST, tapi KST layanan bukan KST riset ya. KST layanan yang berbasis pada nuklir khususnya untuk industri dan medis ya, termasuk AET, termasuk nanti proton terapi barangkali ya, iradiat berbagai terapi medis dan sebagainya yang akan kita share untuk dipakai bersama-sama dengan rumah sakit misalnya. Kemudian untuk Raden Saleh, nah ini layanan BLU ya, dipakai sebagai kantor pusat Pusiantek. Jadi memang Pusiantek kita buat supaya punya kantor sendiri ya, supaya identitas Pusiantek itu bisa lebih kokoh dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat ya. Jadi tidak tersembunyi di belakang BRIN sebagai induknya gitu. Kemudian juga ada Ancol ini sebagai lab ya, dan ada home base untuk 2 pusat riset, seingat saya pusat riset oceanografi dan pusat riset laut dalam. Ya, kemudian ada Pasar Minggu yang tadinya kantor pusat Arkenas, ini juga ada lab ya, lab khusus untuk arkeologi, lab dasar, tapi ya karena koleksi arkeologi akan kita pusatkan di gedung koleksi yang baru dibangun di Cibinong ya. Jadi karena gedung koleksi itu memang didesain untuk menyimpan koleksi dengan kontrol dan pengaturan suhu kelembapan dan sebagainya yang jauh lebih modern ya, dan insya Allah lebih aman. Kemudian untuk Eijkman, nah Eijkman karena Eijkman ini sebenarnya ada milik dari Kemkes dan kita sudah ditagih banyak kali sejak beberapa tahun terakhir, maka akhirnya kita putuskan sudahlah kita kembalikan ke Kemkes dan kita sepakati menjadi pusat kolaborasi riset dengan RSCM ya, khusus untuk diabetes. RSCM itu mengalokasikan ya space untuk itu ya. Itu lanjut. Kemudian ini ada cukup banyak tapi nggak apa-apa ya. Nah ini sisanya yang di Jakarta itu hampir semua rencananya kita optimalkan dulu ya, kita lakukan proses optimalisasi saat ini sedang dalam pembahasan. Lanjut. Untuk Jawa Barat, nah Jawa Barat tentu yang besar itu ada di Puspitek ya, Puspitek itu menjadi KST ya, KST Lab tentu, KST Lab non hayati ya, kemudian bisa menjadi stasiun tentunya dan juga bisa menjadi tempat koleksi juga, koleksi living species karena itu ada 500 hektar, daripada tanah kosong, daripada kita hanya sekedar motong rumput, lebih baik untuk juga menyimpan koleksi ya. Kemudian juga ada KST layanan tentu saja karena di depan ada TPIC, TPIC ya. Kemudian sebagian tentu ada yang akan kita optimalisasi ya bersama mitra dan tentu CWS. Nah Cibinong juga serupa, tapi itu KST Lab Hayati ya, ada stasiun, bisa dipakai juga untuk stasiun tentu saja karena di situ akan jadi pusat home base dari organisasi riset penerbangan dan antariksa juga yang saat ini sedang dibangun. Kemudian tentu di situ pusat koleksi ya, seluruh koleksi spesimen fisik itu ada di situ, termasuk mikroba dan juga jin ya, jin manusia ya, aneka virus dan sebagainya ya. Termasuk untuk artefak dari mana arkeologi dan juga manuskrip ya nanti, dan juga
ya artefak dan manuskrip juga ya. Selain tentu koleksi digital. Kalau koleksi digital kita akan simpan di 2 lokasi pasti ya, minimal. Itu di Puspitek, di data center di Puspitek dan juga di data center Cibinong ya. Karena memang sudah ada dan kita tidak perlu investasi terlalu banyak untuk itu. Kemudian Kebun Raya Bogor itu tentu menjadi pusat koleksi living species ya, dan tentu menjadi bagian dari optimalisasi juga bersama mitra, dan tentu juga ada CWS ya. Yang Gunung Sindur ini yang dari ex ESDM yang di sebelah Puspitek. Nah, ini saya malah belum sempat lihat ini ya. Mungkin saya akan segerakan untuk bisa mampir ya. Kita belum tahu tapi minimal kita buat untuk CWS dulu ya. Kita ingin lihat karena secara substansi sebenarnya itu overlapping dengan apa yang ada di teman-teman energi yang ada di Puspitek ya. Kemudian untuk Kosnoto Bogor itu sebagai CWS saja. Kemudian untuk yang Rumpin ya, itu adalah yang penerbangan, itu untuk lab tentu karena ada pusat penerbangan di sana dengan runway dan seterusnya. Mungkin bisa untuk stasiun juga ya, karena ada ground station seingat saya, bisa untuk optimalisasi juga ya, untuk agar hanggar itu bisa dipakai lebih optimal misalnya. Juga bisa untuk koleksi karena lahannya cukup luas ya. Maksudnya koleksi itu nanti juga bisa untuk uji multilokasi ya teman-teman dari pertanian dan pangan ya. Daripada lahan kosong hanya diisi rumput kan, kalau memang memerlukan uji multilokasi bisa di tempat tersebut. Untuk Kebun Ciboda serupa dengan Bogor, kemudian yang Tarogong. Nah, Tarogong ini seingat saya ini yang roket ya. Jadi ini kita masih belum tahu karena Tarogong ini jadi kemarin Deputi Infrastruktur mengusulkan ke saya untuk melakukan revitalisasi, tapi setelah saya pertimbangkan itu terlalu besar ya untuk melakukan revitalisasi di sana, dan akan lebih baik kalau kita sekalian saja itu dilakukan di Puspitek ya. Jadi kita bangunkan baru di Puspitek sehingga lokasi lebih terjangkau dengan aksesibilitas yang jauh lebih baik ya daripada Tarogong ya. Itu jadi mungkin Tarogong bisa untuk koleksi juga. Kemudian Ranca Bungur ini yang satelit ya seingat saya. Nah, satelit juga sama karena ada kebutuhan membangun clean room untuk satelit yang kelasnya jauh lebih besar sesuai program kita. Setelah kami pertimbangkan, kita bangun di Puspitek saja ya. Gitu, karena di Puspitek sudah ada semuanya ya. Lab-lab pendukung itu ada semua di situ, sehingga dan aksesibilitas juga jauh lebih baik ya. Jalan lebar-lebar, jadi kontainer apapun bisa masuk dengan nyaman ya. Jadi tetapi karena ya selain Ranca Bungur itu juga sudah cukup sempit ya. Ya sudah sangat sempit ya, sudah sulit untuk kita kembangkan lagi. Tapi setidaknya itu bisa untuk stasiun nanti ya. Lanjut, yang Jawa Barat ini cukup banyak ya, di Bandung di situ ini untuk KST Lab juga, tapi yang TIK ya, khusus TIK karena itu OREI home base-nya di sana ya. Bisa untuk stasiun tentu ya, selain juga tentu bisa untuk KST layanan juga. Ya, kemudian yang Taman Sari itu KST Lab Nuklir ya, dan ini lahannya adalah lahan Pemda, jadi kita akan melihat nanti hasil kajian dari IAEA seperti apa, apakah kita akan melanjutkan reaktor di situ atau seperti apa, nanti kita masih menunggu ya kajian dari konsultan independen IAEA ya. Kemudian ini ada macam-macam ya, gitu. Ada yang besar, kecil ya. Yang Subang di kotanya DKS Tubun itu tentu yang baru dibangun ya. Jadi besar-besaran ya ini jadi lab ya selain CWS. Sedangkan untuk yang Subang Dawuan itu bisa untuk koleksi dan lokasi uji tanam ya teman-teman OR yang terkait ya, termasuk yang di Pamengpek juga ya. Yang di Pamengpek menurut saya cukup luas. Gitu, tetapi kalau untuk uji roket sebenarnya sudah sangat terbatas ya karena penduduk terlalu banyak di sana. Mungkin kita bisa lakukan justru malah di Serpong ya, karena di Puspitek itu ada 500 hektar yang bagian belakang itu dibatasi oleh sungai ya, sehingga kita bisa memastikan buffer zone itu tidak akan dirambah orang ya, tidak akan ada pembangunan di situ. Kemudian ada Cisarua juga ya, ini ada layanan karena itu ada Wisma ya, jadi kita akan optimalkan untuk layanan. Lanjut, Bandung Kota itu ada Ranggamarela juga, ini untuk Wisma juga. Demikian juga yang di bukan Wisma ini sepertinya working space ya.
Tapi untuk tenan, maaf tenan ya, tenan untuk layanan kemitraan inovasi. Jadi itu bisa dilanjutkan. Yang untuk Bagus Ismail itu Wisma, yang di Jalan Riau itu juga ada Wisma, ya gitu. Kalau yang Cikupa ini, ya ini belum tahu. Nanti kita sambil kita lihat lagi. Lanjut. Kemudian yang lanjut setelah Jawa Barat itu Jawa Tengah dan Jawa Timur kayaknya. Mana ini? Belum keluar. Yogyakarta dulu. Yogyakarta itu kita ada Babarsari, ya, itu tentu KST Lab Nuklir dan juga Poltek Nuklir, ya, layanan pendidikan kita untuk Poltek Nuklir. Kemudian di Gunung Kidul ini yang baru dibangun juga, baru diresmikan Pak Wapres, itu tentu lab dan semuanya tentu CWS, ya. Kemudian yang di skip di Kompleks UGM ini juga ternyata sangat sempit, ya, dan kita kesulitan pasti kalau untuk mengembangkan ke depan. Jadi rencananya pusat risetnya itu home base-nya ada di Surabaya, ya, yang ada di dalam ITS yang sangat luas, ya. Sedangkan yang di skip itu kita jadikan nanti mungkin pusat kolaborasi riset dengan UGM, ya. Secara lisan kita sudah menyepakati dengan UGM untuk menjadikan itu sebagai pusat kolaborasi riset BRIN dan UGM. Kemudian yang Gedong Kuning, nah ini yang Exbalar, ya. Jadi karena di Jogja cukup kita punya kampus yang besar, jadi mungkin CWS-nya cukup ada di Babarsari, ya. Karena Babarsari insya Allah tahun depan akan kita bangun ulang, ya. Jadi kita tata ulang dan jadi benar-benar kita bangun ulang, ya, sehingga kita sediakan sebagai pusat pendidikan dan teaching laboratory untuk kenukliran, ya. Kemudian lanjut yang Gunung Sempu itu dihibahkan ke Pemda, ya, karena ini memang tanah Sultan, ya, sama dengan Baron. Jadi saya sudah sampaikan ke Sultan kemarin bahwa kita dan Sultan sangat gembira. Tentu kita masih akan mensupport dalam konteks substansinya, ya, kalau ada konten yang diperlukan. Lanjut. Kemudian untuk Tawangmangu, nah ini yang dari Kemkes, ya, Tawangmangu ini dari CWS, yang Salatiga, Magelang juga CWS, ya. Kemudian yang Karangsambung ini yang sedang dibangun dan insya Allah akan segera selesai sebagian bulan Juni, sebagian akhir tahun, ya. Ini sangat besar. Ini khusus untuk koleksi bebatuan, ya, karena memang ini geopark isinya. Jadi ini khusus untuk koleksi bebatuan, termasuk koreng dari berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Nanti wajib simpannya ada di Karangsambung, ya. Kemudian yang di Jepara ini juga tanah lama, ya, yang kecil itu mungkin kita hibahkan ke Pemda saja, karena kita sudah cukup banyak punya tanah, ya, yang bisa dipakai kalau hanya sekedar untuk uji tanam dan sebagainya, ya, yang jauh lebih dekat dan bisa diakses dengan mudah. Kemudian yang Surabaya tadi yang saya sampaikan ini menjadi home base salah satu PR, ya, di energi dan manufaktur, seingat saya, untuk lab dan CWS. Kemudian Purwodadi tentu untuk koleksi, ya. Lanjut yang Bali, NTB, NTT, nah ini ternyata cukup banyak ada di Bedugul, ya, ini tentu untuk koleksi selain lab, ya. Kalau untuk Kebun Raya Bogor dan Cibodas itu saya prinsip labnya bisa menjadi satu di Cibinong, ya. Jadi kemudian untuk Sesetan itu bisa menjadi CWS, ya, yang Exbalar. Kemudian yang Gondol, nah ini yang baru kemarin saya kunjungi, yang